Hai, balik lagi di channel Sahabat Sosmed. Apakah Anda pernah menaiki pesawat? Jika pernah, apakah Anda memiliki trauma untuk menaiki pesawat? Meski sebagian orang ada yang mengalaminya, tapi tahukah Anda bahwa transportasi udara ini adalah transportasi yang teraman di dunia? Meskipun kita telah melihat baru-baru ini kejadian yang memilukan terjadi di dunia penerbangan Indonesia dan membuat orang-orang trauma dan bahkan yang belum pernah menaikinya menjadi ogah untuk terbang mengudara. Dan kali ini saya akan membahas beberapa alasan yang bisa menjawab mengapa transportasi udara menjadi transportasi yang aman untuk dinaiki. Sebelum lanjut, bagi yang belum berlangganan channel ini, silahkan berlangganan dengan klik tombol subscribe-nya dahulu dan aktifkan tombol loncengnya juga ya. Mari ke pembahasannya. 1. Pesawat punya tingkat kecelakaan yang rendah dibanding mode transportasi lainnya. Meskipun banyak yang parno naik pesawat, faktanya transportasi udara punya tingkat persentase kecelakaan yang sangat kecil. The Aviation Safety Network menyatakan bahwa tahun 2017 lalu dianggap sebagai tahun paling aman dalam dunia penerbangan. Betapa tidak, dari total 30.860.000 penerbangan di seluruh dunia, hanya terjadi 10 kecelakaan pesawat. Korban jiwa mencapai 44 orang sementara korban di darat 35 orang. Angka itu jauh menurun dibanding tahun 2016 di mana terdapat 16 kecelakaan dengan 303 korban jiwa. Perusahaan konsultan penerbangan asal Belanda, TUI-70, memperkirakan tingkat kecelakaan fatal bagi penumpang penerbangan komersial dalam pesawat besar adalah 0,06 per 1 juta penerbangan atau 1 kecelakaan untuk tiap 16 juta penerbangan. Ini adalah sebuah angka yang sangat rendah sehingga wajar bila disebut pesawat adalah transportasi paling aman di dunia. Ya, harapannya semoga nggak ada kecelakaan sama sekali ya. 2. Teknologi yang cukup maju di masa kini bisa meminimalisasi kecelakaan pesawat. Teknologi pesawat di masa kini sungguh sangatlah maju dan mengagumkan. Hampir keseluruhan penerbangan bisa dilakukan secara otomatis. Bahkan pilot yang kelelahan pun bisa istirahat dan menggunakan metode autopilot. Kontrol elektronik kini telah menggantikan kontrol manual yang sudah usang. Bisa diambil kesimpulan, jika pesawat dalam kondisi baik maka persentase pesawat sampai dengan selamat sangatlah besar. Kebanyakan kecelakaan terjadi karena human error dan mesin yang tidak laik jalan. Industri pesawat terbang juga sangat berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. 3. Training yang sangat ketat dan panjang bagi pilot, tidak semudah mendapatkan SIM untuk nyetir motor atau mobil. Kamu punya SIM C atau A? Ingat kan gimana bikinnya di kantor Samsat? Pakai ujian atau nyogok di belakang nih, hehe. Prinsipnya untuk mendapat izin mengemudi motor atau mobil termasuk gampang dan murah. Beda halnya dengan pilot sebagai pengemudi pesawat, mereka harus sekolah dulu, dengan pelatihan yang cukup panjang untuk mendapatkan lisensi seorang pilot. Tidak mudah, butuh waktu panjang dan biayanya tak murah untuk jadi seorang pilot. Untuk itu, seorang pilot dipercaya untuk membawa ratusan nyawa di dalam pesawat. 4. Dalam kondisi normal, pesawat bisa terkena guncangan atau turbulensi tapi tidak akan jatuh, hanya berguncang dan kurang nyaman saja. Turbulensi memang mengerikan dan tampak sangat berbahaya. Namun sejatinya turbulensi itu seperti jalan berlubang yang dilewati mobil. Terasa berguncang dan tidak nyaman namun normal saja kok. Dalam kondisi normal, pesawat tidak akan jatuh meski terkena angin atau udara yang cukup kuat. Dari sudut pandang pilot, turbulensi bukanlah isu keselamatan tapi ini adalah sebuah ketidaknyamanan dalam penerbangan. 5. Media akan memberitakan secara besar-besaran jika terjadi kecelakaan pesawat. Secara psikologis, orang akan lebih takut naik pesawat daripada naik mobil, padahal mobil jauh lebih berpeluang kecelakaan ketimbang pesawat. Peluang kematian di pesawat 1:11 juta. Kemungkinan kasus jatuhnya Sriwijaya Air ini akan membuat ketakutan banyak orang naik pesawat karena pengaruh media. Breaking news di TV saja bisa seharian memberitakan tragedi ini. Ketika terjadi kapal tenggelam, orang-orang tidak terlalu takut tuh naik kapal. Hal ini karena highlight media tidak sebesar ketika terjadi kecelakaan pesawat. Menurut David Ropeik dari Harvard University, kemungkinan meninggal dalam kecelakaan mobil adalah 1:5.000 sementara kemungkinan untuk meninggal di pesawat hanya 1/11 juta kemungkinan. Peluang mati tersambar petir saja lebih besar, yakni 1/13.000 sepanjang hidupmu. Jelas sekali kita lebih paranoid dengan sesuatu tragedi yang berulang dan disaksikan terus-menerus. Padahal kenyataan
Ya, tidaklah semengerikan bayangan kamu. Tragedi Sriwijaya RSJ 182 ini semoga jadi kejadian terakhir di Indonesia. Setelah tahun lalu jadi tahun teraman penerbangan, kejadian di tahun ini semoga jadi pembelajaran agar tidak terulang kembali di masa depan. Jangan takut ya naik pesawat. Terima kasih telah menonton. Jika info ini bermanfaat, yuk bagikan di media sosial yang kamu miliki, dan mari tinggalkan like dan komennya ya. Sampai jumpa di lain waktu.